Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 71 bagian kedua. Kegagahan tentara Turki di abad ke-19 tidaklah mencukupi lagi karena telah ketinggalan oleh ilmu perang bangsa-bangsa Eropa sesudah kemajuan tentara Prusia dan tentara Napoleon, sebagaimana yang telah kita ceritakan. Sebelum itu, ketika negeri-negeri Islam dihancurkan oleh kekuatan bangsa Mongol dan Tartar, karena di zaman itu semangat perang telah kendur, sebab penyakit kemewahan sehingga mereka hancur. Rasulullah SAW mempunyai taktik-taktik perang buat zaman beliau yang termasuk istimewa. Hanya dengan memakai tenaga seorang mata-mata, beliau dapat memecah belahkan persekutuan musuh yang hendak menyerang Madinah di perang Khandaq. Beliau pun menanam mata-mata di Mekah untuk mengetahui gerak-gerik musuh, sehingga setelah orang Quraisy mengkhianati janji Hudaybiyah, Rasulullah sudah tahu terlebih dahulu sebelum Abu Sufyan datang ke Madinah dengan niat untuk menutupi kesalahan mereka, sehingga tidak menunggu lama negeri Mekah pun dikepung dan ditaklukkan. Beliau pun mengetahui berapa bilangan tentara musuh ketika perang Badar dengan menanyakan kepada Khodam yang tertawan berapa mereka menyembelih unta setiap hari. Pelajaran Rasulullah diteruskan oleh khalifah-khalifah yang datang di belakang ketika mengirim Khalid bin Walid menjadi panglima perang menaklukkan pemberontak di Yamamah, yaitu Nabi palsu Musailamah al-Khadzab. Abu Bakar berkata kepada Khalid, perangi mereka dengan alat perang seperti yang mereka pakai. Mereka dengan pedang, kita pun dengan pedang. Mereka dengan panah, kita pun dengan panah. Kata Abu Bakar, ini penting diperluas untuk zaman seterusnya. Mereka dengan mitraliur, kalian pun dengan mitraliur. Mereka dengan meriam kanon, kalian pun dengan meriam kanon. Mereka memakai kapal udara, kalian pun memakai kapal udara, dan seterusnya. Salah satu kata yang terlukis dalam hati pula ialah perkataan Umar bin Khattab, ajarlah anak-anakmu berenang dan melempar. Hendaklah mereka pandai melompat ke atas kuda sekali lompat. Oleh sebab itu, ketika Sa'ad bin Abu Waqqas meminta izin dari Khalifah Umar mendirikan Khaufah, beliau menyatakan persetujuan atas maksud itu. Beliau mempesankan pula bahwa ada dua tempat yang terlebih dahulu wajib didirikan, yaitu masjid tempat bersolat dan tanah lapang tempat latihan perang. Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya agama memujikan apabila segala macam olahraga untuk meningkatkan kesehatan bangsa dimajukan. Di zaman kita sekarang ini, seluruh bangsa di dunia memajukan segala macam atlet sehingga badan pemuda senantiasa sehat. Sehat tubuh menyebabkan sehatnya jiwa dan cerdasnya pikiran. Selalu bersedia, siap dan waspada apabila sewaktu-waktu negara memanggil. Di zaman kita ini pula terkenalah Zawiyah kaum Sanusi yang tersebar di Afrika Utara ketika bangsa Arab di sana bangkit hendak mempertahankan Islam dari bahaya ancaman musuh-musuhnya. Di tiap zawiyah ada pondok tempat belajar agama Islam. Tetapi di samping itu diadakan pula sekali latihan perang. Itu sebabnya mereka dapat bertahan berpuluh tahun lamanya dari penindasan bangsa Italia yang merebut kemerdekaan negeri mereka di tahun 1912. Mereka bertahan terus dan berperang terus melawan penjajah, menempuh berbagai pasang naik pasang turun, sehingga akhirnya sehabis Perang Dunia II mereka mencapai kemerdekaannya kembali dan pemimpin agama mereka
Sayyid Idris As-Sanusi menjadi raja bagi Libya.